bertemu dengan 3 penerima penghargaan Satu Indonesia Award. Dan tentu kita semua penasaran. Juga penonton di rumah pasti penasaran siapa tamu kita penerima Satu Indonesia Award yang akan saya perkenalkan itu. Mari kita sambut Andi Suryansyah. Oke, Andi, selamat datang di acara kita, Andi. Dari mana? Dari Surabaya. Surabaya. Silakan duduk. Banyak orang ingin tahu Anda umurnya berapa? 24 tahun. 24 tahun. Lulusan apa? Jurusan teknik komputer. Teknik komputer. Iya. Dan saya dengar Anda ditakuti oleh nyamuk. Bukan ditakuti sih. Lebih tepatnya saya menemukan alat yang bisa digunakan untuk membasmi nyamuk. Tentu Anda penasaran alat apa yang ditemukan atau diciptakan oleh Andi dan mengapa sampai nyamuk takut? Ikuti dulu liputan berikut ini. Terus mencoba tanpa kenal lelah adalah kunci kesuksesan Andi Suryansyah. Berangkat dari kegundahannya akan banyaknya masyarakat, terutama anak-anak di desa sekitar rumahnya yang terkena penyakit demam berdarah dan penyakit lainnya akibat nyamuk, pemuda kelahiran Surabaya 6 September 1990 ini berhasil menciptakan dan memasarkan teknologi pembasmi nyamuk. Di tahun 2011, laki-laki lulusan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini bertekad untuk membasmi nyamuk di lingkungannya. Setelah 2 tahun lamanya bereksperimen, Maret 2013, laki-laki berusia 24 tahun ini berhasil membuat alat pembasmi nyamuk. Vale adalah nama produk yang ia ciptakan. Nama ini diambil dari bahasa Jerman, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembasmi. Alat dengan bentuk kotak yang terbuat dari kayu jati dan dilapisi kasa ini adalah produk handmade yang diciptakan dengan memadukan 2 teknologi, yaitu elektromagnetik dan ultraviolet. Vale dapat digunakan di dalam ruangan berukuran 4x4 meter dan hanya memusnahkan nyamuk-nyamuk betina saja. Sebagai sumber berkembang biaknya nyamuk, Andi memanfaatkan sinar ultraviolet dan memanipulasi suara nyamuk jantan untuk mengundang nyamuk-nyamuk betina sebelum akhirnya dimusnahkan dengan bantuan sengatan listrik. Ada 3 jenis Vale, yaitu Vale Deco, Vale Jati, dan Vale Batik. Untuk pembuatan desain produknya, Andi dibantu oleh temannya Ikhwan dengan mengusung tema Less Design, sehingga dapat menjadi aksesoris yang mempercantik ruang tidur. Selain itu, Vale diciptakan tanpa meninggalkan residu kimia, sehingga aman untuk digunakan. Dalam memasarkan Vale, Andi memanfaatkan sosial media dan pameran-pameran produk teknologi. Kini Vale semakin dikenal di masyarakat. Kedepannya laki-laki yang suka bereksperimen ini ingin membuat produk lainnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, ternyata Anda menemukan alat ini ya. Jadi ini kenapa namanya Vale? Vale itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya pembasmi atau perangkap. Ini dari apa sebenarnya? Bahan-bahannya dari apa? Boleh cerita sedikit? Ya. Sebelum nanti cerita fungsinya, tapi alat ini dari bahan apa saja? Jadi Vale ini berbahan dasarkan kayu, terutama limbah dari kayu jati. Lalu unsur lainnya apa? Kalau unsur lainnya di sini terdapat kasa yang terdiri dari 2 lapis. Ini kasa khusus atau bisa dibeli di mana aja? Kasa ini bisa didapatkan di toko-toko bahan bangunan. Oh, jadi bisa didapat di mana aja ya? Tidak dibuat khusus? Bukan. Baik, terus di dalamnya saya lihat ada lampu. Iya, memang ada lampunya. Lampu apa itu? Nah, di sini nih lampu UV. Anda bangga betul nyebut lampu ya? Apa hebatnya lampu ini? Nah, ini lampu yang jarang digunakan. Oh, lampu apa? Lampu ultraviolet. Untuk apa itu lampu? Kenapa lampu ultraviolet? Kenapa nggak lampu biasa? Lampu ultraviolet ini memiliki pancaran suhu atau panas yang sama dengan tubuh manusia. Nah, dari itu nyamuk tertarik untuk datang. Karena suhu badannya sama dengan manusia, nyamuk mau datang. Iya.
Kalau lampu biasa kenapa? Lampu biasa itu suhunya jauh lebih panas daripada lampu UV atau dari suhu tubuh manusia, sehingga nyamuk itu tidak mau datang. Oke, jadi bukan karena warnanya tapi karena suhunya. Iya. Nyamuk itu buta warna atau enggak sih? Sebagai temannya nyamuk kan harusnya Anda tahu. Cara melihat itu menggunakan panas dan juga daerah yang gelap. Fungsinya bagaimana fungsinya? Nah, kalau fungsinya di sini terdapat 2 tombol. Tombol yang sebelah kanan untuk mengaktifkan lampu UV dengan kasa. Yang kasa ini berfungsi sebagai kejut untuk nyamuknya nantinya. Kemudian tombol yang sebelah kiri digunakan untuk mengaktifkan dari gelombang audiosoniknya. Dari mana ide membuat alat ini ya? Nah, Kenapa kepikiran? itu berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dulu semasa saya masih kelas 4 SD itu saya pernah terkena demam berdarah. Dan waktu itu kondisi saya udah cukup parah dan bikin orang tua saya kebingungan dan lain sebagainya. Dan lagi saya waktu kuliah itu di jurusan teknik. Nah, kebiasaan saya sih waktu itu jarang tidur malam. Jadi lebih sering nongkrong ke warung gitu. Nah, dari sana itu warung itu kan banyak tuh nyamuknya. Wah, enggak tahu saya. Jangan ngajak-ngajak saya dong. Nah, karena banyak nyamuknya itu, nah itu pemilik warung tuh punya semacam alat yang serupa tapi berbeda fungsi, yaitu untuk mengusir nyamuk. Mengusir nyamuk. Ya, Kan udah benar alat mengusir nyamuk. memang sudah benar, tapi kasihan tetangga sebelah. Kenapa tetangga sebelah? Karena nyamuknya pindah ke sebelah. Berarti kan tetangga sebelah kan harus memiliki alat yang serupa juga. Nyamuknya nanti pindah ke sebelah lagi, punya lagi, pindah ke sebelah lagi, punya lagi, gak ada selesainya dong. Kenapa Anda jadi ikut ngurusin? Emangnya Anda Pak RT? Oh, ini berempati dia ya. Jadi dia mikirin tetangga-tetangga yang lain juga ya. Iya. Lalu apa bedanya alat ini dengan alat pengusir nyamuk yang lain? Nah, kalau alat yang lain kan sudah jelas itu digunakan untuk mengusir nyamuk. Sedangkan alat saya, Vale, di sini digunakan untuk mengundang nyamuk. Jadi nyamuknya datang ke alat saya. Kemudian perbedaannya dari sisi teknologi yang saya gunakan, kalau produk yang alat yang sejenis itu kan menggunakan lampu saja. Nah, di sini saya menambahkan gelombang audiosonik, yaitu gelombang yang menyerupai nyamuk jantan atau suara nyamuk jantan. Gelombang yang menyerupai suara nyamuk jantan. Iya, Supaya nyamuk betina datang. iya. Nah, ini menarik ini. Seandainya dalam dunia manusia begitu, alangkah bahagianya kita. Pernahkah terbayangkan ketika nyamuk perempuan yang meninggal di sini, kalau dia punya anak, kan anaknya kehilangan kasih sayang ibunya. Dipersembahkan oleh Andi, tadi kan Anda menjelaskan gara-gara pernah kena demam berdarah, kemudian melihat di lingkungan sekitar Anda banyak nyamuk, Anda menciptakan alat untuk mendatangkan nyamuk, Iya, kemudian dibasmi. iya, Bedanya dengan alat lain, yang lain tuh mengusir nyamuk, iya. supaya pindah ke tetangga gitu kan. Nah, yang menarik tadi dijelaskan juga bahwa alat ini untuk mendatangkan nyamuk perempuan atau nyamuk betina. Iya, betul. Oke, karena ada unsur suara yang Anda ciptakan mirip suara nyamuk jantan gitu ya. Iya. Dari mana Anda bisa tahu suara nyamuk jantan? Awal saya bikin percobaan untuk membuat alat yang digunakan untuk mengundang nyamuk itu, saya terinspirasi itu dari ini. Waktu kita tidur kan kita kadang-kadang dengar ya suara nyamuk itu berdengung di dekat telinga kita. Nah dari sana itu saya coba untuk cari literatur dengung nyamuk itu seperti apa sih. Nah jadi dari sana itu saya ngumpulkan beberapa literatur. Ternyata ketika nyamuk itu berdengung, dia itu tandanya siap kawin. Oh, tunggu dulu.
Ini yang laki atau yang perempuan? Dua-duanya. Oh, setiap nyamuk berdengung, entah laki entah perempuan, itu dia sudah mau kawin. Iya, sudah siap kawin. Jadi dari literatur tersebut, saya memiliki konsep gimana kalau saya menciptakan dari suara nyamuk jantan, biar nyamuk betinanya tertarik. Jadi setelah nyamuk perempuan datang, dia nempel di sini, kemudian tersengat listrik. Iya, betul. Ini bahaya nggak listriknya? Oh, enggak dong, itu aman kok. Aman. Hmm. Ya, jadi artinya untuk manusia aman, tapi untuk nyamuk langsung mati. Iya. Itu yang meledak-ledak yang biasa Nah, iya, kayak gitu. bau angus gitu. Iya. Oke. Ini buat lalat bisa nggak? Kalau saya sih ini fokusnya Mungkin ada perkawinan silang antara lalat dan lo bisa aja suaranya nyamuk perempuan yang datang lalat laki. Enggak ya? kalau saya sih fokusnya untuk nyamuk, tapi ketika saya melakukan uji coba lebih lanjut dalam pengembangannya, ternyata lalat juga hinggap pada Vale. Iya. Tapi hinggapnya itu bukan karena suara, karena bukan karena lampu juga, Karena tapi karena kasanya. Jadi lalat itu punya karakteristik, dia itu suka dengan apa ya, kalau boleh dibilang itu semacam kayak benang yang kita panjangkan sehingga dia itu bisa hinggap di sananya. jadi ada pengembangan bahwa ternyata ini juga efektif buat Lalat. lalat. Nyamuk perempuan, saya masih penasaran ini. Tega betul kamu ya. Kenapa nyamuk perempuan? Pernahkah terbayangkan ketika nyamuk perempuan yang meninggal di sini, kalau dia punya anak, kan anaknya kehilangan kasih sayang ibunya. Kalau dia single parent, kemudian kalau dia meninggal anak-anak sama bapaknya kawin lagi, berarti dia punya ibu tiri. Pernah nggak terpikirkan sampai ke arah itu? Jadi begini, nyamuk itu memiliki siklus hidup yang sangat cepat dan dia memiliki siklus perkembangbiakan yang sangat cepat juga. Jadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya tentang ini soal hati yang bicara. Oke, lanjut. Jadi ini alat efektif untuk nyamuk, dan nyamuk yang datang nyamuk perempuan ya. iya, Alat ini udah dipasarkan belum? sejauh ini sudah. Berapa harga alat-alat ini? Nah, di sini saya punya 3 varian harga. Oke. Untuk yang hitam ini saya jual dengan harga 300.000. Iya. Untuk yang jati yang bawah atau saya sebutnya wood natural ya, itu saya jual dengan harga 400.000. Sedangkan untuk yang batik jati juga dia, itu saya jual dengan harga 500.000. Lepas dari alat ini untuk nyamuk, seberapa jauh ini tidak mengganggu lingkungan? Untuk suaranya dari saat uji coba itu kan memiliki intensitas suara itu kurang lebih sebesar 40 desibel. Sedangkan standar untuk manusia itu berada di 80 desibel sehingga aman untuk manusia. Dan ini kelihatannya justru membantu untuk menghilangkan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya. Iya, Penyakit apa aja biasanya yang disebabkan oleh nyamuk? demam berdarah, kemudian ada cikungunya, dan ada beberapa penyakit lainnya yang dibawa oleh nyamuk. Dan ini tadi Anda orderkan ke teman Anda, jadi ini bisa mengembangkan usaha kecil menengah ini ya. Iya. Ya, omong-omong soal lingkungan, saya juga ingin menyampaikan informasi terakhir kepada kita semua tentang salah seorang penerima satu Indonesia Award tahun 2010 yang kemudian diberi gelar Ratu Sampah. Nah, tentu Anda ingin tahu bagaimana kisah Ratu Sampah yang dulu menang di satu Indonesia Award sekarang. Ini dia liputannya. And laugh out loud as I'm beaming from ear
Sejak bersekolah di SMP 11 Bandung, ia memiliki kepedulian yang tinggi pada sampah dan membuat komunitas yang mengolah sampah di sekolah. Go to Zero Waste School. Saat ini Amelia, yang merupakan salah satu penerima Satu Indonesia Awards tahun 2010 ini, telah lulus SMA. Tapi bukan berarti ia selesai dengan urusan sampah. Di sekolahnya yang sekarang, ia menerapkan metode from trash to treasure, atau pengolahan limbah plastik dan limbah kain perca menjadi tas cantik, serta pengolahan sampah organik dengan metode kompos. Bersama dengan teman-temannya, mereka juga masih aktif di komunitas Bandung Bercerita, yaitu kegiatan mengajarkan anak-anak SD untuk peduli terhadap sampah-sampah di Bandung. Dengan menerapkan metode yang menarik, seperti kelas musik, kelas drama, kelas menggambar, dan berbagai kelas lainnya. Saat ini, gadis berusia 18 tahun ini merintis sebuah usaha bersama teman-temannya yang diberi nama We Create, di mana mereka mengolah sampah menjadi barang-barang yang upcycle atau lebih berguna seperti scrapbook, map lamp, wishlist, dan barang-barang handmade lainnya. Kreatif, jadi namanya Wiratif Muda. Kenapa anak muda? Karena kan anak muda tuh lagi semangat-semangatnya nih, kita lagi bentuk kegiatan yang lain gitu. Tujuannya adalah memupuk anak-anak, kelompok anak-anak remaja ini untuk mau berbuat. Karena kan ada pepatah mengatakan 1 orang wirausahawan 1000 pekerjanya gitu. Kita pengen membuat Indonesia lebih banyak wirausahawan yang kreatif-kreatif juga. Sosialisasinya kemarin kita udah ada di Sinabung, di Medan, ke anak-anak sekaligus penanganan psikososial di Sinabung, Medan sana. Mengajar anak-anak dari SMP dan SMA juga ada di sana. Buat kita semua, anak muda Indonesia, jangan galau-galau terus-terusan, karena masih banyak permasalahan Indonesia yang harus diselesaikan. Banyak cara, banyak upaya, dan banyak semangat yang bisa kita tanamkan. Salahnya tetap semangat, tetap peduli lingkungan, dan jangan menyerah. Dadah. Bandung Bercerita. Itu tadi aktivitas Amelia Agustin, Ratu Sampah yang pernah mendapatkan penghargaan Satu Indonesia Awards juga. Kembali ke urusan nyamuk. Nah, saya dengar sebelum Anda menciptakan alat pembasmi nyamuk ini, Anda juga pernah menciptakan alat-alat yang lain ya? Iya. Untuk pemisah cabai. Iya. Pemisah cabai apa manfaatnya ya? Jadi gini, cabai seperti yang kita ketahui kan ada 3 warna ya, merah, hijau, sama belang, semi merah, semi hijau gitu. Nah, itu ternyata ketika kita memilah cabai tersebut bukan dijual secara campuran kayak kita beli di pasar cabai rawit dan lain sebagainya, itu memiliki harga jual yang meningkat. Nah, di sini saya coba membantu teman-teman petani cabai terutama. Nah, itu saya buatkan satu alat yang semacam itu, dan ya alhamdulillah alat tersebut dipakai sama teman-teman petani. Memisahkan cabai warna hijau, merah, dan belang. Iya. Emang bisa alat itu bekerja seperti itu? Bisa. Kan sesuai dengan jurusan saya sih. Jurusan saya kan teknik komputer, itu lebih mempelajari mengenai image processing kalau dalam bidang Jadi saya. begitu dia lihat warna hijau, tarik geser ke sini, warna merah digeser ke situ. Kalau belang tengah. Iya, ini tapi sudah dipasarkan. Waktu itu sih saya tidak ada niatan untuk menjual, hanya membantu teman-teman aja. Oh, jadi tidak dijual. Tidak. Jadi bikinnya hanya sekali, terus saya serahkan ke teman-teman. Ada alat apa aja yang pernah Anda buat? Lebih ke otomasi industri sih. Kalau alatnya sih ya seperti tadi ya, mixer, filler. Terus. Kita kreatif juga ya, berinovasi terus ini ya. Pernah dapat penghargaan apa enggak? Satu Indonesia Award. Ngomong-ngomong, mimpi Anda ke depan apa? Kalau mimpi saya sih, saya pengen mengembangkan lebih lanjut mengenai alat saya saat ini. Kalau alat saya saat ini masih menggunakan colokan listrik, kedepannya saya pengen portable.
Kemudian kedepannya lagi saya pengen buat alat saya ini bukan hanya untuk nyamuk aja, tapi untuk beberapa serangga lain yang merasa mengganggu kita sebagai manusia, seperti kecoa, tikus, atau nanti hama tanaman dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya itu sih, saya memiliki harapan itu khususnya buat teman-teman di seluruh Indonesia. Itu selama kita punya ide, ekspresikan ide kalian. Jangan hanya ide kalian tuangkan dalam proposal, dalam tulisan, atau semacamnya. Kemudian buat teman-teman yang mahasiswa atau mahasiswi, jangan hanya berkutat di dalam lab. Keluar kepada lapangan, lihat masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa. Dari sana kalian akan mengerti bahwa teknologi itu tidak dibutuhkan teknologi yang sangat-sangat tinggi sekali di masyarakat, tapi justru sangat sederhana itu dibutuhkan, dan itu sangat berguna buat masyarakat Indonesia terutama. Baik, Andi, terima kasih ya sudah berbagi dengan kami semua di sini dan juga penonton di rumah. Semoga mimpi Anda bisa diwujudkan. Amin. Karena memang tidak ada di peta. Tidak ada di peta. Tidak ada di peta. Jadi kalau siapa saja sampai di sana hilang. Lenyap. Umur 22 tahun dia ditugaskan ke desa terpencil. Di sana dia harus berhadapan dengan para dukun. Dan yang menarik adalah kita ingin tahu apa pekerjaan tamu kita berikutnya. Mari kita sambut Hardinisa Syamitri. Namanya Hardinisa Syamitri, tapi panggilannya Ica ya. Oke, Ica, terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Ica datang dari mana? Dari Padang, Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Boleh tahu sekarang Ica umurnya berapa? Sekarang baru 30 tahun. Pekerjaannya apa sih? Saya bidan desa Bidan desa. Di mana? di Nagari Talang Ano, Mas. Di mana itu? Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Gunung Omeh, Nagari Talang Ano. Di mana itu? Kalau Kota besar terdekat apa? Yang dikenal luas? mungkin Kota Payakumbuh. Payakumbuh. Iya. Oh, baru saya mengerti. Karena memang tidak ada di peta. Tidak ada di peta. Tidak ada di peta. Jadi kalau siapa saja sampai di sana hilang. Lenyap. Katanya Ica pernah ditugaskan ke daerah terpencil. Ya. Di mana itu? Awal saya ditugaskan itu tahun 2006 di Jorong 2 Bega namanya. Lebih jauh lagi dari tempat tinggal Ica sekarang? Iya, lebih jauh lagi. Bayangkan, yang ini aja udah nggak ada di peta. Yang itu apalagi? Apalagi. Tapi betul umur waktu itu masih 22 tahun? Iya, 22 tahun. Menarik, karena nanti kita tanya bagaimana reaksi keluarga ketika Ica ditugaskan ke sana dan bagaimana Ica mempersiapkan diri untuk sampai ke sebuah desa yang terpencil. Tapi sebelum itu, mari kita simak liputannya berikut ini. Lulus dari Akademi Kebidanan Prima Nusantara di Bukit Tinggi, Hardinisa Syamitri, atau yang kerap disapa Ica ini, lolos tes CPNS di tahun 2005. Ia kemudian menjadi satu-satunya bidan yang ditugaskan di Dusun Luak Bega, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ica yang saat itu masih berusia 22 tahun ditempatkan di sebuah desa terpencil, tanpa listrik dan akses transportasi yang sangat sulit, dengan kondisi jalan masih tanah dan bebatuan. Kondisi tersebut menyulitkan warga untuk mendapatkan akses kesehatan. Warga yang sakit atau ingin melakukan persalinan pun mengandalkan dukun dan pengobatan tradisional. Dengan semangat pengabdian, anak sulung dari 4 bersaudara ini pun mensosialisasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perlahan tapi pasti, usaha yang Ica lakukan berbuah manis. Para masyarakat pun kembali ke dunia medis. Tidak hanya itu, di Nagari Talang Anau yang sebagian wilayahnya terletak di perbukitan batu, Ica kemudian membentuk sebuah perkumpulan lansia yang diberi nama Seroja.
sehat rohani, jasmani. Selain itu, Ica juga membentuk kegiatan sosial bersama masyarakat, bermain musik rebana. Tidak hanya berhenti pada sosialisasi kesehatan saja, mata pencarian masyarakat Luak Begat yang sebagian besar adalah petani gula aren tidak luput dari perhatian Ica. Ia sering menyambangi petani aren untuk membantu mensosialisasikan tingkat kebersihan produksi gula aren. Apa yang Ica lakukan membuahkan hasil dengan meningkatnya penjualan gula aren di daerah tersebut. Harapan saya sebagai tenaga kesehatan untuk masyarakat Nagari Talanganau agar mereka lebih meningkatkan kesehatannya untuk di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang tentunya. Nah, Ica, coba cerita bagaimana sampai dalam usia 22 tahun Ica ditugaskan ke dusun Luak Bega. Iya. Awalnya sih waktu saya tamat kuliah, saya pengennya jadi dosen. Kemudian waktu itu ada pembukaan CPNS, saya ikut dan alhamdulillah lolos. Dan ternyata langsung ditempatkan di Jorong Luak Bega. Reaksi Ica waktu ditempatkan di sana gimana? Saya sama sekali tidak percaya akan ditugaskan di tempat yang seperti Kenapa itu. tidak percaya? Yang pertama sekali waktu awal saya memasuki Nagari Talanganau, Luak Bega, itu akses jalannya sangat jelek. Belum ada aspal. Belum ada aspal. Kemudian listrik juga tidak ada. Kemudian alat transportasi juga tidak ada. Kemudian sarana telekomunikasi seperti sinyal HP juga tidak ada. Transportasi tidak ada. Lalu naik apa masuk ke sana? Waktu pertama kali saya ke sana diantar sama orang tua saya. Kemudian kalau saya mau akses keluar, biasanya saya cari orang buat ngantar keluar. Naik apa? Naik ojek. Oh, ada ojek di situ ya? Sebenarnya ojek tidak ada. Cuman karena saya butuh, ya terpaksa orang yang punya motor saya Jadikan tukang ojek. jadikan tukang Iya, ojek. Kreatif ini, kreatif. Iya. Reaksi orang tua bagaimana? Kan orang tua mengantar dan melihat kondisi dan situasi di desa itu. Apa reaksi orang tua waktu itu? Mungkin tidak jauh berbeda dengan saya. Mereka juga merasa sedih ya, apalagi saya anak perempuan, anak pertama, kemudian ditempatkan di daerah seperti itu. Dan mereka, sebenarnya ibu saya waktu itu sempat menangis ya. Bagaimana caranya kalau saya mau ketemu kamu itu bagaimana? Katanya, karena tidak ada mobil, kendaraan umum. Kemudian kalau buat komunikasi juga tidak ada sinyal. Kemudian listrik juga tidak ada dan semuanya serba terbatas. Tapi kok Ica tetap mengabdi di sana? Kan bisa kemudian mundur, nggak jadi deh. Kenapa masih tetap ngotot? Mungkin karena panggilan jiwa kali ya. Ada berapa bidan di sana? Saya sendiri, Sendirian. sendirian. Berapa banyak penduduk di sana? Sekitar 500-an 500 penduduk. untuk satu jorong Luak Bega. Oke. Pekerjaan atau mata pencarian masyarakat di sana apa? Selain petani, petani ke sawah, 90% itu adalah petani gula aren. Di sana ada tenaga medis lainnya enggak? Tidak. Jadi bidan satu-satunya. Satu-satunya. Lalu kalau orang sakit bagaimana? Kalau sebelum saya di sana, mereka sama dukun. Katanya ada beberapa dukun di sana dan masyarakat tidak terlalu menganggap kehadiran seorang bidan pada awal mulanya. Betul. Ya. Tapi gara-gara ada satu anak yang lahir dan tidak menangis, sejak itu bidan mulai dipercaya oleh masyarakat. Iya. Nah, apa yang terjadi jangan cerita dulu, karena kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Dari pohon langsung dimasukin ke kuali gitu. Langsung dimasak, diaduk. Jadi kalau sudah dicetak, kalau sudah jadi, ternyata di dalamnya ada kayak mumi jadinya. Enak jadi kriuk. Umur 22 tahun dikirim ke sebuah desa terpencil ya, desa Jorong Luak Bega.
ya, di sana tidak ada listrik, akses ada. untuk masuk sulit, ya, tidak ada kendaraan selain sepeda motor. Dan kemudian yang juga mungkin menakutkan untuk anak seusia Ica waktu itu adalah di sana orang lebih percaya dukun. Iya. Kemudian dukun dan masyarakat tidak terlalu menghargai kehadiran seorang bidan. Ya. Sampai kemudian ada seorang bayi lahir dan tidak menangis. Sejak itu bidan dihargai. Apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya ya seperti yang dibilang sebelumnya, sebenarnya mungkin kehadiran saya di situ tidak begitu dibutuhkan. Karena sebelum ada saya, mereka sudah punya dukun, dan apabila ada yang melahirkan atau yang sakit, mereka bisa ke dukun. Jadi ketika saya datang dengan seperti yang dibilang tadi umur 22 tahun, mungkin mereka kecil ini ya. Apa sih gitu. Tapi itu tadi saya berusaha untuk mendekati mereka. Kalau sebenarnya saya bisa berguna untuk mereka itu. Dan alhamdulillah waktu pertama kali saya menolong orang bersalin, kebetulan anak dari dukun. Oh. Ini menarik ini. Jadi anak dari dukun yang ditolong. Iya. Dan dukunnya waktu itu di tempat saya juga protes. Dia marah sama anaknya, kenapa harus dibawa ke sini? Kenapa tidak di rumah dengan saya? Terus? Mungkin Tuhan menunjukkan pas dia lahir anaknya tidak menangis, dukunnya ketakutan, si ibunya juga ketakutan. Alhamdulillah saya bisa membantu anaknya dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Yang ada dukun apa saja di sana? Dukun beranak sama dukun pengobatan. Jadi kalau masyarakat sakit, datangnya ke dukun. Iya. Setelah Anda berhasil menyelamatkan, ini cucunya dukun berarti ya? Iya, cucunya dukun. Ya. Anaknya dukun yang ditolong, melahirkan cucunya dukun. Iya. Iya. Baru kemudian Anda dipercaya. Tapi kalau masyarakat sakit, itu larinya ke dukun juga? Iya, pada awalnya. Pada awalnya. Nah kemudian mereka setelah kesaktian Anda tunjukkan, orang datang berobat ke bidan juga? Sekarang sudah. Walaupun masih ada sama dukunnya, tapi tetap dengan kita juga. Bahkan sekarang kalau ada yang mau melahirkan, malah dukunnya yang menyarankan ke kita gitu. Silakan datang ke bidan. Ya. Bukan cuma ngurusin kelahiran bayi, tapi kesehatan masyarakat di sana juga menjadi urusan Ica waktu itu ya. Dan menariknya Ica juga terlibat untuk meningkatkan kualitas produk gula aren mereka. Iya. Emang zaman dulu sebelum Ica datang gula arennya seperti apa? Kalau sebelum saya ke sana, mungkin ya pada awal saya ke sana kok kelihatannya kotor. Kotornya seperti apa? Kotornya begini, itu gula aren itu kan langsung diambil dari pohon, pakai bambu. Jadi dari pagi dia manjat pohon aren, kemudian sorenya diambil. Jadi itu tidak ditutup. Jadi seperti serangga, nyamuk, segala macam itu masuk. Nyamuk? Iya. Saya sudah tahu cara mengusir nyamuk. Panggil namanya Andi Suryansyah. Taruh alat itu di atas pohon kelapa. Oke, jadi situasinya memang waktu itu kumbang nyamuk, bahkan itu masuk menjadi satu. Iya. Terus sama penduduk nggak ada? Nggak ada, iya. Kemudian dari pohon langsung dimasukin ke kuali gitu. Langsung dimasak, diaduk. Jadi kalau sudah dicetak, kalau sudah jadi, ternyata di dalamnya ada kayak mumi jadinya. Ada semutnya, ada kan kumbang. enak, jadi kriuk. Oke, jadi dari situ setelah Ica lihat, Ica bagaimana pendekatannya untuk meningkatkan kualitasnya apa? Apa yang Ica sarankan? Waktu itu saya menyarankan bagaimana kalau seandainya gula aren yang diproses ini lebih bersih lagi. Saya yakin kalau ini lebih bersih, harga jualnya juga lebih bagus. Dan ternyata memang secara tidak langsung harga jualnya juga lebih bagus daripada yang tidak disaring. Tadi saya lihat urusan lansia, joget-joget apa segala macam. Tujuannya apa itu? Iya, itu sebenarnya awal pembentukan lansia. Di situ kan budaya masih kuat ya. Mereka lebih percaya apa yang dikatakan dengan orang tua.
Kemudian saya berpikir kayak gini, bagaimana kalau seandainya saya bisa membawa lansia, otomatis saya bisa membawa anggota keluarga yang lain. Karena di rumah itu kan kalau ada lansia pasti ada suami, ada anak, ada menantu dan cucu. Jadi biasanya karena di situ budaya sangat tinggi, jadi apa kata orang tua mereka nurut. Jadi kalau orang tuanya bisa saya yakinkan, otomatis orang tuanya juga bisa meyakinkan anggota keluarga yang lain. Saya dengar melalui orang-orang lanjut usia ini, pemahaman tentang posyandu disampaikan ya. Iya, pemahaman, Hidup sehat, segala posyandu, macam. kegiatan. Dan dari situ mereka menginformasikan kepada Anggota keluarga yang lain. dan mendorong anggota keluarga untuk iya. Satu lagi biasanya kan kalau orang tua lansia mereka itu kalau nggak sakit nggak berobat. Jadi kalau seandainya dibikin kelompok lansia berarti mereka bisa secara berkala memeriksakan kesehatannya kepada petugas kesehatan. Itu salah satu manfaat buat mereka. Anda berapa lama di sana? Di Nagari Talanganau sudah 8 tahun. 8 tahun. Masih nengok-nengok dua bega. Iya. Karena walaupun saya dipindahkan ke Jorong Talanganau, tetapi adalah saya bidan koordinator untuk Nagari Talanganau, termasuk Jorong Luak Bega tadi. Bagaimana sekarang kondisi dusun tempat Anda berkarya dulu? Kalau di Jorong Luak Bega mungkin dari akhir 2009 listriknya sudah ada, tapi jalannya masih tidak jauh berbeda dengan 8 tahun yang lalu, walaupun ada sebagian yang sudah dikasih beton, tapi tidak semuanya. Kalau transportasi umum juga masih tidak ada. Sinyal juga tidak ada. Sampai sekarang kondisinya seperti Kalau itu? di Luak Beganya seperti itu. Baik, sekarang udah menikah? Sudah. Suami tidak melarang Anda untuk mengabdi di tempat terpencil? Insya Allah tidak. Ya, Ica, sebagai bidan yang mengabdi di desa-desa kecil terpencil, apa problematika yang dihadapi oleh warga desa yang Anda lihat? Kalau untuk masyarakat desa sendiri mungkin karena sarana dan prasarana yang serba terbatas, jadi akses keluar untuk lebih maju, untuk meningkatkan semuanya mungkin juga jadi terhambat. Oke, lalu harapan Anda sebagai bidan yang berkarya atau melayani masyarakat di pedesaan? Harapan saya kepada masyarakat tentunya agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya, agar lebih baik lagi. Kita doakan berhasil ya, Ica. Semoga harapan itu bisa terwujud. Terima kasih untuk hadir di acara ini. Semoga kita ketemu untuk sesuatu yang lebih baik ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, penerima 1 Indonesia Awards berikutnya lulusan SMA paket C. Tetapi Dewan Juri justru memilih sebagai penerima penghargaan 1 Indonesia Awards kategori pendidikan. Apa yang dia lakukan? Saya akan segera kembali. Kewajiban kita bukan menuntut ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu kan tidak salah untuk dituntut. Penerima 1 Indonesia Awards berikutnya lulusan SMA paket C. Tetapi Dewan Juri justru memilih dia untuk kategori pendidikan. Apa yang dia lakukan? Mari kita sambut Marwan Hakim. Ini dia wajah sumringah dari penerima 1 Indonesia Award Marwan Hakim. Selamat datang. Mas Marwan, silakan duduk. Boleh tahu Anda berasal dari mana? Dari Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di desa apa? Aik Prapa. Menarik karena walau lulusan SMA paket C, tapi Anda kan mendapat penghargaan kategori pendidikan. Nah, tentu kita semua ingin tahu apa yang dilakukan oleh Mas Marwan sehingga Dewan Juri ya memilih Anda atau menganggap Anda layak untuk mendapatkan penghargaan 1 Indonesia Award untuk kategori pendidikan. Sebelum itu mari kita simak liputan berikut ini.
warga negara tanpa terkecuali. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak, terutama mereka yang tinggal jauh dari kota. Inilah yang menjadi perhatian seorang pria asal desa Aik Parabe, Nusa Tenggara Barat, Marwan Hakim. Baginya, pendidikan adalah hal terpenting bagi kemajuan suatu bangsa. Berawal dari keprihatinannya melihat banyaknya warga yang melakukan pernikahan dini dan menjadi tenaga kerja di luar negeri, Marwan, yang biasa dipanggil Ustadz oleh warganya, melakukan segala cara agar anak-anak di desanya tidak tertinggal dari segi pendidikan dari anak-anak di kota besar. Membangun lembaga pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Ketika kita sudah memiliki prinsip yang sama, insya Allah keinginan kita kuat. Dan kita berbuat tanpa harus mengharapkan ini dan itu. Artinya tantangan terberatnya membangun pola pikir, merubah pola pikir masyarakat, merubah pola pikir atau mental anak, ya, menjadi dulunya mental bodoh, mental pinggiran. Nah, ini kita rubah. Kemudian guru juga kita rubah, bahwa bukan hanya guru yang sudah mendapat pengakuan dari negara alias guru negeri itu aja yang bisa berbuat. Kami juga yang honornya hanya masih ribuan itu juga bisa menciptakan kader-kader atau generasi yang hebat. Keberhasilan Marwan dalam mempelopori pendidikan dan mengubah paradigma masyarakat desa Aik Parabe murni berlandaskan ketulusan. Saat ini ia sudah berhasil merintis berdirinya SMP dan SMA di daerahnya. Marwan yang dulunya sempat kecewa karena tidak bisa melanjutkan pendidikan, merasakan kepuasan ketika melihat anak didiknya berhasil lulus hingga SMA. Marwan bertekad akan terus berjuang demi melahirkan generasi bangsa yang cerdas, demi Indonesia yang lebih baik. Pendidikan itu penting. Ya, Mas Marwan, bagaimana kondisi masyarakat di desa Anda? Dari sisi ekonomi misalnya, Ya. ya relatif menengah ke bawah lah semuanya. Rata-rata seperti itu. Kemudian pendidikan, 70%-nya ya tidak tamat SD. Di sana ada listrik nggak sih? Waktu saya mulai nggak ada. Di situ baru 1 tahun listrik masuk. Oh. Kalau air? Air juga sama. Jadi air dan listrik sulit di tempat Anda? Sulit. Saya dengar Anda sendiri nyaris tidak bisa melanjutkan setelah tamat SD ya? Betul. Kenapa begitu? Ya faktor tadi. Pertama adalah mental masyarakat di situlah, termasuklah orang tua kita, bahwa kalau pendidikan umum itu ya yang formal itu ya dianggap nomor sekian lah. Itulah tradisi di desa Aik Parabe itu. Dan itu berlaku juga atau terjadi pula pada anak-anak yang lain? Iya, saya kan miniatur dari budaya dulu. Contoh misalnya pendidikan putus, kemudian apa? Kawin dini termasuk. Nah, apa yang membuat Anda semangat belajar atau semangat untuk terus mengenyam pendidikan? Kita kan apa? Pertama kali perintah Tuhan itu kan belajar, harus bisa dulu. Mungkin kita semua punya apa? Inspirasi. Kita punya tokoh inspiratif maksud saya. Semua kita punya tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif Anda siapa? Ya, Nabi Muhammad. Dan kita wajib belajar sebenarnya. Bukan menuntut ilmu. Kewajiban kita bukan menuntut ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu kan tidak salah untuk dituntut. Mas Marwan, saya udah serius dengerin. Iya, jadi memang kita nggak boleh menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak bersalah, kenapa harus dituntut?
Ini saya udah serius dengerin. Artinya semangat Anda tinggi ya untuk menggali ilmu, nggak menuntut ilmu lah ya, menggali ilmu. Nah, dari mana terpikirkan untuk ikut paket C? Banyak orang merasa malu untuk ikut paket C. Iya, yang usil sih guru-guru di sana yang ngajar gitu. Kenapa? Karena atasannya nggak apa sarjana kok, atasannya nggak tamat SMA, begitulah kira-kira. Kan guru-guru yang ngajar di sana tunggu dulu, Anda lulus SMA setelah punya sekolah? Iya. Saya baru mau tanya, bagaimana ceritanya sampai Anda bikin sekolah? Itu sebelum tamat SMA? Iya, belum sebelum. Oh, jadi guru-guru bilang, gimana atasan kita ini cuma lulusan SMP, begitu ya? Iya. Malu-maluin aja. Maaf, Anda kan lahir dari keluarga susah. Iya. Sekolah aja udah susah. Iya. Dari mana bisa bikin sekolah? Uangnya dari mana? Ya kalau kita berbicara, kalau uangnya yang nomor satu yang akan jadi sesuatu itu. Oke, jadi nomor satu apa? Niat. Niat itu kemauan kita sebenarnya. Artinya apa? Kalau saya bahasakan itu rukun ya. Rukun itu kan sekolah itu 3. Pertama adalah ada siswa. Kemudian yang kedua ada tempat. Wong kita banyak yang berubah kan persepsinya sekarang bahwa sekolah itu sama dengan gedung misalnya, tempat. Padahal tidak. Sekolah itu sama dengan belajar kan begitu. Dimanapun. Dimanapun. Ketiga. Yang ketiga ada stakeholder, ada masyarakat. Oh, stakeholder. Oke. Dengan 3 persyaratan itu, lalu apa yang Anda lakukan pertama kali? Ya, pertama menyusun strategi. Ini anak lulusan SMP yang ngomong waktu itu ya? Oke, strategi apa yang Anda atur waktu itu? Filosofi menangkap induk ayam. Tenang. Penting ini. Gimana induk ayam itu gimana ceritanya? Filosofi menangkap induk ayam. Oke. Ya ada induk udah jelas ada anak kan. Nah sekarang yang kita mau garap ini adalah anaknya. Yang kita mau didik itu anaknya. Iya. Ya. Bagaimana kemudian kita menangkap anaknya dulu ayam ini. Kalau anaknya sudah ketangkap otomatis kan induknya juga akan menyusul. Artinya apa? Pertama yang kita lakukan itulah bagaimana kita masuki dunia anak. Memasuki apa hobinya anak itu. Ya walaupun kita harus tampak lucu dan berbagai macam lah. Yang penting sih. Ini sudah dipraktekkan dari tadi. Ya kemudian apa? Artinya apa? Kalau anak sudah kepingin, gitu. Kalau kepingin, yang namanya tangis anak itu kan pasti dibayar sama orang tua. Nah itulah yang kita lakukan dulu. Jadi ketika anak sudah ingin sekolah, pasti orang tua akan mendukung. Iya terpaksa mau nggak mau ya harus mendukung gitu. Karena apa? Karena dia sayang anak. Walaupun dia sendiri nggak ngerti apa itu pendidikan waktu itu. Oke. Sesudah anak-anak tertarik untuk sekolah, lalu Anda pertama belajarnya di mana? Gedungnya, katakanlah nggak punya gedung, tadi belajar di mana? Saya punya surau dulu yang ditinggalkan sama kakek saya. Saya punya surau yang ukurannya 6 kali 2,5 meter. Disitulah kemudian 6 saya kali 2,5 meter. Iya, embrionya sekolahnya di situ. Berapa murid waktu pertama kali belajar di surau itu? 40, kemudian 70, kemudian menjadi 220. Ivan beruntung dapat apa Pak Pri? Wah.
Mas Marwan, Anda berjuang ya untuk bisa lulus SD, kemudian masuk SMP, ya walaupun orang tua dan masyarakat di sana sebenarnya tidak terlalu mendorong anak-anaknya untuk bisa sekolah lebih tinggi dari itu. Nah, Anda kemudian bahkan walaupun lulus SMP itu nekat atau betul-betul berniat untuk mengabdi pada pendidikan dengan mendirikan sekolah. Nah, belakangan karena guru-gurunya rata-rata sarjana, Anda didorong juga untuk mengambil ijazah SMA walaupun melalui paket C, dan Anda lakukan itu. Jadi perjuangan yang panjang, tapi menginspirasi banyak orang. Saya yakin bagaimana Anda terus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Boleh tahu nilai-nilai apa sebenarnya yang Anda ajarkan di sekolah Anda itu? Memelihara, melestarikan tradisi-tradisi lokal. Artinya kita ingin mencetak generasi di situ tetap menjadi anak Iprapa, generasi kita tetap menjadi anak Iprapa, tapi kemampuannya yang global lagi. Sekolah lokal tetapi wawasan global, kira-kira begitu. Anak-anak didik Anda, murid-murid Anda kemarin ikut ujian nasional nggak? Ikut. Lulus berapa persen? 100. Kalau boleh tahu, sesudah ada sekolah di desa Anda, perubahan apa yang nyata terlihat dari masyarakat dan anak-anak di sana? Pastabikul khairat lah kalau bahasa agama. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hampir semua sekarang mendukung anaknya untuk sekolah. Baik, jadi ada perubahan mindset atau cara berpikir masyarakat di desa Anda. Sekarang malah berlomba-lomba anaknya disuruh sekolah setinggi-tingginya. Iya. Itu perubahan yang nyata ya? Perubahan, ya. Baik, luar biasa. Apa harapan Anda ke depan bagi anak-anak di kampung Anda dalam hal pendidikan maupun mungkin di wilayah Nusa Tenggara Barat? Apa yang Anda harapkan? Mudah-mudahan Riyadul Falah yang sekarang sudah berbentuk pondok lah, karena di situ juga ada panti asuhan gitu, ya. Bisa menjawab kebutuhan sosial masyarakat di situ, pendidikannya, kemudian ekonominya. Itu yang kami harapkan, dan bisa juga dicontoh mungkin sama generasi-generasi muda lain yang banyak juga sih di daerah Lombok yang masih terisolir gitu. Baik, terima kasih Pak Marwan. Nah, ada Pak Emil Salim di antara kita semua yang hadir di studio. Boleh tahu apa kriteria yang menjadi acuan Dewan Juri untuk menentukan siapa yang paling berhak di antara yang berhak-berhak tadi? Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan penghargaan Satu Indonesia Awards ini? Ya, pertama usia harus di bawah 35 tahun. Kedua, bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, usaha kecil menengah, dan teknologi. Jadi bidang-bidangnya tertentu. Kemudian kriteria utama adalah apa usaha mereka itu dari diri sendiri, orisinil, seperti saudara Andi tadi tentang nyamuk. Ya. Dan apakah dilakukan dipaksa mencari keuntungan ataukah dari dalam sendiri, seperti Bung Marwan, ada sesuatu dari dalam dirinya membakar dia untuk bekerja. Ica tadi juga ada sesuatu dalam dirinya, jadi ada keikhlasan untuk berjuang dan tidak memilih tempat. Mereka itu tinggal, si Ica itu tinggal di Jorong, yaitu lebih kecil dari desa. Dan Bung Marwan Lombok Timur yang jalannya tidak ada, hanya bisa dengan sepeda motor. Namun toh menjalankan tugasnya mendidik masyarakat tanpa pamrih. Dengan penghargaan ini, apa harapan Anda? Supaya menjadi simbol. Penghargaan ini tidak pada penghargaan itu tersendiri, tetapi menjadi simbol, contoh, bahwa tokoh seperti ini yang wajib diangkat di atas permukaan. Kemudian menjadi semangat, spirit, bahwa anak muda kita yang di bawah 35 tahun tidaklah cengeng
bahwa di bawah 35 tahun bisa berjuang mandiri tanpa disuruh, keluar dari hati kecilnya, berjuang di tempat terpisah paling sulit, tak ada air, tak ada listrik, tidak ada apa-apa, namun Ica tetap berjuang. Anak muda kita tetap mempunyai hati jiwa besar. Baik, terima kasih Pak Emil untuk pendapatnya, mewakili juga Dewan Juri. Dan sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin memanggil kembali Andi Suryansa, kemudian Ica untuk naik ke atas panggung. Saya mengundang Pak Priyono, Presiden Direktur Astra International Tbk, untuk hadir ke sini. Pak Pri, sebelum saya dengar Anda mau memberikan juga apresiasi pada mereka, tapi sebelum itu boleh tahu ini penghargaan Satu Indonesia Awards yang keberapa sih? Ini adalah yang kelima, jadi kami mulai dari 2010 dan kalau lihat dari pesertanya itu dari mulai 120 dan tahun terakhir waktu